datang di tengah-tengah Bani. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Akan menyesatkan banyak orang, dan di dunia ini satu-satunya kelompok pengikut Kristus ya hanya Kristen. Apakah yang banyak orang ini adalah Kristen yang dimaksud? Kalau bukan Kristen yang dimaksud, lalu yang banyak orang itu mana? Saya melihat ke sana nggak ada. Hindu, cuman Buddha, cuman ateis, dan Islam. Satu-satunya yang saya bisa lihat adalah Kristen, pengikut Kristus. Banyak orang itu cuman Kristen. Nah, gimana abang menjelaskan kepada saya biar saya paham atau memiliki ilmu baru? Silakan. Ya, oke, saya tanggapi. Begini bang, jadi dalam kekristenan itu memang ada tertulis yang kayak seperti yang abang narasikan kepada saya, ya. Di dalam kekristenan itu, abang, walaupun dikatakan dengan demikian, akan tetapi setiap ucapan Kristus, ya, itu kayak seperti masih mau dikulas, ya. Belum 100% kita pahami sebagai manusia biasa memahami perkataan Kristus atau perkataan firman. Karena Kristus selalu mengatakan dalam firman Tuhan, ada yang langsung dimengerti, ada juga yang masih mau dikulas, artinya dengan segala perumpamaan. Yesus selalu berkata dengan perumpamaan, ya, demikian. Seperti itu Yesus mengatakan sebagai perumpamaan. Jadi ada kadang-kala manusia bisa cerna, ada juga sebagai manusia biasa tidak mencerna apa maksud, seperti yang dinarasikan oleh Bang Zuma bahwa seperti yang di caption ini, orang banyak yang disesatkan Kristus, ya kan begitu kan ya Bang Zuma, orang banyak yang disesatkan Kristus. Kalau menurut saya caption atau narasi yang Abang Zuma berikan di caption TikTok ini, di live ini, menurut saya tidak etis bang. Karena kenapa? Karena Kristus justru tidak mengajarkan yang demikian, dan justru Kristus tidak mengarahkan umat Kristen ke hal yang di sini dikatakan bahwa disesatkan oleh Kristus, begitu. Jadi menurut saya, semua maksud daripada Kristus di situ, dia itu kayak seperti manusia kan, dia mengantisipasi bang, mengantisipasi. Dia tahu, mana mungkin dia Tuhan kalau dia tidak tahu, ya kan? Mana mungkin dia kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia tidak tahu? Pasti dia sudah tahu di abad ke-1, abad ke-berapa, begitu. Jadi dia mengantisipasi. Iya, memang benar, banyak orang yang nantinya akan mengaku bahwa di zaman ini ada yang nantinya akan mengaku bahwa banyak penyesat yang akan datang mengakui bahwa akulah Kristus, akulah jalan. Karena itu memang sudah dituliskan, ya. Sebab kami sebagai umat Kristen mempercayai hal-hal yang demikian. Karena buat apa kami mengikut Kristus, ya, kalau tidak diajarkan dengan hal-hal yang baik oleh Tuhan kami, ya. Buat apa kami beragama kalau kami tidak mempelajari lebih dalam tentang isi kebenaran Bible tersebut. Jadi begitu bang, semua kami umat Kristen tidak diajarkan untuk hal yang seperti apa yang Bang Suma narasikan kepada kami. Oke bang, Begitu. Terkait dengan tema saya, ini pertanyaan, orang banyak yang disesatkan Kristus. Karena kenapa? Data itu kan jelas di dalam kitab saudara sendiri. Di situ dikatakan bahwa waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Orang datang
memakai nama Yesus Kristus itu kan cuma dari Kristen, Bang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau satu Kristen memurtadkan satu orang, kali 2 miliar Kristen, berarti mereka akan menyesatkan orang, memurtadkan orang 2 miliar lagi. Itu maksudnya kalau yang dimaksud di sini adalah Kristen. Kan Yesus berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada orang Kristen, bukan berbicara kepada orang Islam. Ketika Yesus penginjilan, murid-muridnya itu orang Yahudi semua. Tidak ada orang Roma, tidak ada pemakan babi, tidak ada ibadah minggu, tidak ada yang tidak bersunat di situ. Itu semua orang Yahudi yang diajarkan Yesus sebagai murid. Dan Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Orang Islam menyebar ke seluruh dunia memakai nama Nabi Muhammad. Orang Buddha Siddhartha Gautama, orang Hindu Krishna, orang Kristen Yesus Kristus. Jadi yang menggenapi itu siapa? Sederhana aja kita mikir kan. Kalau itu tidak terjadi berarti Yesus pembohong. Harus tergenapi, harus terjadi. Siapa orang banyak yang memakai nama Kristus ini? Kalau orang Yahudi sudah nggak ada lagi. Satu-satunya kandidat, ya mohon maaf, kalian harus terima dengan lapang dada, suka tidak suka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara histori, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Kamu di situ kan orang yang hidup di abad pertama, yaitu murid-murid Yesus yang sedang bercakap dengan Yesus di Bukit Zaitun. Berarti itu personilnya, oknumnya, person yang ada pada saat itu. Bukan di luar orang mereka, tetapi mereka. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus yang bukan murid Yesus, tapi ngaku-ngaku, aku murid Yesus loh. Aku ketemu dengan Kristus loh. Taurat itu sudah dibatalkan karena Kristus loh. Kita tidak wajib lagi sunat karena Kristus loh. Kita boleh makan babi karena Kristus loh. Kita sudah ditebus semua karena Kristus pakainya. Dia halalkan segala makanan karena memakai nama Kristus. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, meskipun dikatakan dalam Bilangan 23, aku bukan manusia, menjadi manusia karena Kristus. Waspadalah supaya jangan kau disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku-ngaku memakai nama Yesus dengan membawa pola atau aturan main yang berbeda dengan mereka murid Yesus? Silakan. Kalau begini ya Bang, kalau menurut saya seperti yang saya katakan tadi, kan tidak mungkin dia Tuhan kalau dia tidak tahu ya seperti apa yang nantinya akan terjadi ke depannya, kan begitu. Berarti dia sudah tahu kan? Begini, bentar Bang. Kalau memang yang seperti itu, Tuhan artinya begini, logika saja kita berpikir, masa ketika kita akui dia sebagai Tuhan, apapun yang ditulis di dalam firman, ini kan dia, maksudnya dia seperti kayak, misalkan rupa, seperti bagaimana, tanda warning begitu. Tanda awas misalkan ya, tanda warning, jangan-jangan. Kan di situ disampaikan bahwa nantinya ada penyesat. Artinya bukan dipastikan bahwa di situ memang tidak dikatakan Kristen atau tidak dikatakan Muslim. Ya, memang demikian. Yang disayangkan maksud Tuhan di situ adalah, ini menurut pemahaman saya. Ya, ini pemahaman saya. Itu tertuju kepada umat manusia, kepada keseluruhan umat manusia, Bang. Yang memakai nama Yesus Kristus. Iya, karena di sini kita bentar Bang. Di sini kami Islam enggak, Hindu enggak, itu pemahaman Buddha enggak. Itu pemahaman Anda. Kan memangnya kami pakai nama Yesus Kristus kok jadi kayak gitu, Bu? Cuman Kristen, cuman Kristen aja. Enggak ada yang lain, Bang. Bentar dulu.
kalau Bang Suma bernarasi bahwa itu bukan kalian, oke, enggak apa-apa. Ya memang bukan. Iya, enggak masalah. Nanti pembuktiannya kan nanti sendiri-sendiri yang nantinya akan keyakinan masing-masing kan. Ya kan, berbicara keselamatan nanti kan keselamatan masing-masing. Tetapi kalau untuk merujuk kepada Kristus menyesatkan orang, saya rasa tidak, Bang. Tidak seperti itu. Karena saya rasa tidak seperti itu. Ya, karena tidak mungkin dia menjadi seorang Tuhan kalau dia menyesatkan orang. Ya. Ya, kayak misalkan begini, Bang. Coba kalau menurut saya, coba Abang Suma kasih caption di sini, orang banyak yang disesatkan Kristus. Jadi kalau misalkan saya taruh di sini, orang banyak yang disesatkan Muhammad. Bagaimana pendapat Abang? Iya kan? Jadi kan itu boleh. Iya. Kalau ada dalil, kalau ada ucapan, sabar Bang. Kalau ada ucapan, dengan demikian, karena begini. Sejelek-jeleknya orang Kristen, sepandai-pandainya orang Kristen, Anda nggak nyambung soalnya, nggak nyambung. Abangku nggak nyambung. Apa yang saya mau dengarkan nggak nyambung sama sekali, nggak nyambung. Nah, giliran saya, Bang. Giliran saya ngomong apa nggak mau dengar saya? Anda aja mau ngomong. Pendidikan tentang Muslim. Abang sudah. Saya mau berbicara, boleh nggak? Dari tadi Abang berbicara. Lah tadi Anda nggak sadar, Anda nyerocos terus ini, Anda nyerocos terus, nggak pernah diam. Orang banyak yang disesatkan Muhammad, bagaimana itu? Oke, makanya saya jawab, Tuyul. Bagaimana? Kalau Nabi Muhammad pernah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai nama Nabi Muhammad dan berkata, aku adalah sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan waspada kepada oknum yang mengaku Nabi Muhammad itu. Tapi karena tidak, sabar dulu. Tapi karena tidak ada pesan itu kepada kami, kenapa kami harus waspada? Murid-murid Yesus dipesan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi harus diwaspadai siapa? Yang harus diwaspadai adalah orang-orang yang memakai nama Yesus Kristus. Kalianlah itu. Kami harus waspada kepada kalian. Karena kalian yang memakai nama Yesus Kristus. Jadi kami harus waspada kepada siapa? Sementara nasihatnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi sekarang kami harus waspada kepada siapa? Ya, waspada kepada banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus. Kalianlah itu. Kami harus waspada kepada kalian. Gitu saudara. Silakan Bang Handi. Izin dulu ya Bang Juma ya. Jadi tadi dari api Siap. Sumbar menelpon Sumatera Barat. Siap. ya Pak Jainal. Siap. Ada seorang dari Buddha ingin memeluk Islam. Alhamdulillah. Sering beliau mendengarkan diskusi ini. Jadi pengurus api Sumbar ini Pak Jainal udah naik nih. Oh, baik. Kira-kira begitu. Iya, saudara Maradona mungkin bisa nunggu di bawah. Kita prosesi syahadat dulu Bang. Nanti kita naik lagi, kita diskusi lagi. Abang jangan kemana-mana Bang ya. Boleh Bang? Oke, sip. Habis ini Abang boleh naik lagi, kita diskusi lagi Abangku. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, gimana Bang? Ada informasi? Ya, gini Bang Zuma. Ada di tempatku di Kota Padang. Dia Chinese beragama Buddha. Alhamdulillah. Jadi selama ini Bang Zuma dia sering juga nonton-nonton debat. Kebetulan ada juga keluarganya yang salah seorang saudaranya yang beragama Islam juga ada. Jadi dia ini tertarik nih dengan Islam, nah, makanya dia udah lama pengen bersyahadat, cuman dia nggak tahu mau kemana gitu. Baik. Jadi kebetulan ada teman yang nelpon saya, makanya karena dia tahu juga kan saya juga pengurus api Sumbar. Dihubungi saya, makanya saya telepon tadi Bang Handi.
Iya, iya bang. Nah, Yang mau jadi syahadat sudah ada di kita. Ada. Nih KTP-nya pun Udah dikirim? ada. Udah dikirim. Alhamdulillah, masya Allah. Kakaknya pun ada. Baik. Nah, Bang Handi, telepon Ustadz kita, Bang Handi. Iya, iya. KTP-nya udah. Assalamualaikum sama saya. warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya Waalaikumsalam. telepon Ustadz Alif. Bentar lagi masuk Ustadz Alif. Baik, masya Allah. Hai, assalamualaikum, Ko. Allahu Akbar. Dari Buddha ya? Iya. Buddha. Iya. Jadi ikhlas mau masuk Islam. Kelas. Berat nanti bang, masuk Islam itu berat bang. Iya bang. Sanggup kemudian mengikuti syariat hukum-hukum Islam, insya Allah. Insya Allah bang. Ya, karena kita memang ciptaan Tuhan, harus tunduk kepada perintah Tuhan. Ya. Alhamdulillah. Gurunda, izin, Ya, Gurunda, silakan. judulnya nutupin itu Gurunda. Itu apa? Muka. Oh, enggaknya. Enggak apa-apa. Siapa namanya bro? Lupa saya. Siapa namanya? Namanya Oki ya Bang Andi. Oki. Saya mau nanya Bang Oki. Kenapa memilih Islam? Kenapa nggak memilih Kristen? Kenapa memilih Islam? Kenapa nggak Kristen gitu ya? Karena sering gitu bang. Sering dengar azan, tenang aja kan. Terus ngelihat itu kayaknya damai aja gitu bang. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Lanjut. Subhanallah. Artinya Bang Oki biasa melihat kami berdiskusi dengan saudara Kristen. Iya bang. Ya. Oke. Dan kalau misalnya dari Buddha terus kemudian pindah ke Kristen, ya berarti sama aja berarti ya, mirip-mirip aja. Sama, berarti dia cuma ganti baju doang, tapi konsepnya mirip, tidak sama tapi ada kemiripan gitu maksudnya. Iya. Ada kemiripan. Jadi menyembah kepada sesamanya makhluk kan gitu ya. Sedangkan pencipta langit dan bumi adalah hakikat maha suci, maha tinggi. Kita cuman pejam mata gini, kita bisa melihat dengan mata hati, dengan batin, bahwa tidak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itulah yang kami sebutkan Allah. Tidak mesti kami melihat. Kami cukup melihat alam semesta ini, kami sudah paham bahwa hakikat pencipta itu ada. Beliau pencipta langit dan bumi, maha suci lagi maha tinggi. Tidak layak disepadankan, disetarakan dengan makhluk, apalagi disetarakan dengan anak bayi kan gitu ya. Masa pencipta kita jadi anak bayi kan, itu mustahil bagi orang yang berakal. Tapi bagi orang yang tidak berakal, ya sah-sah saja yang kayak gitu. Bahkan tutup kaleng pun bisa dituhankan kalau bukan berdasarkan terhadap iman, akal sehat gitu bang. Kayaknya udah lengkap ini Bang Mak, langsung Iya. mulai. Baik, abang kita langsung syahadat ya. Jadi gini Guru Nda. Silakan. Kebetulan kan yang mau syahadat Oki ini kan dia itu udah terbiasa bergaul sama orang Minang gitu. Masya Allah. Jadi orang Minang, dia kan tinggal di Padang dekat rumah saya juga. Ini paling jarak 4 kilometeran lah. Jadi beliau ini kerjanya sehari-hari itu Makan nasi Padang. Tukang antar paket kerjaannya. Jadi dia udah terbiasa ngeliat orang kalau hari Jumat ramai ke masjid gitu ya. Jadi dia pengennya seperti itu. Cuman selama ini dia nggak tahu kemana dia mau siap. bimbingan gitu. Beliau sudah sunat. Katanya sudah. Dulu saya tanya kenapa kamu sunat? Saya bilang kan itu katanya karena alasan kesehatan katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah kan, jadi udah sunat nggak repot-repot lagi dipotong. Benar. Masya Allah. Jadi kita langsung syahadat.
Boleh, siap. Oki. Sudah siap, Oki? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di mana ini ribet? Bunda Rahma kayaknya. Ya. Sip. Baik ya Bang ya. Simbol tauhid Bang. Satu telunjuknya yang kanan. Bukti kita adalah makhluk ciptaan yang maha ahad. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang maha pengasih lagi maha penyayang. lagi maha penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, sah, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, Subhanallah. Jadi saudara siapa namanya tadi? Novianti siapa? Oki. Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Saudara sudah menjadi seorang Islam. Ya, Islam itu agamanya. Agama Islam itu punya aturan-aturan. Orang-orang yang mengikuti aturan Islam itu disebut Muslim. Jadi saudara saya ini sudah Muslim insya Allah. Ya, nanti setelah jadi Islam seperti ini belajar pelan-pelan Islam itu seperti apa, baru masuk Islam itu seperti apa yang harus saya lakukan. Jangan langsung frontal harus begini, enggak. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Insya Allah akan ada kebaikan. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Saya minta adik saya atau guru saya untuk mendoakan saudara kita yang baru Muslim ini, baru Islam, dan tolong benar-benar khusyuk ucapkan amin, amin. Ya, kita ini kecil, bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini besar, maha segala-galanya. Ketika kita mengatakan kata amin, pencipta kita mendengarkan, pencipta kita kemudian melihat. Insya Allah diijabah, ya. Oke. Silakan Dinda atau Akhi didoakan sahabat kita. Ya, tafadhol Ustaz Alif. Baik, terima kasih guruku Fadil Sugi dan Gurunda Bang Zuma. Masya Allah luar biasa, kabar gembira lagi mendekati miladnya Apologet Islam Indonesia. Guru kami makin disibukkan dengan membimbing ya saudara-saudara kita yang non muslim untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebelum kita lebih jauh, kami perlu mengetahui lagi juga dari saudara kita yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah baru sendiri yang menjadi seorang muslim? Orang tua misal ayah ibu masih non muslim atau yang lain semua kerabat? Kita semuanya orang tuanya, saudara-saudaranya. Orang tua masih non muslim. Ayah ibu. Sepupu yang Islam. Oke, adik kakak ada? Adik kakak ada. Oke, baik. Nah, di momen yang baik seperti sekarang ini, kita mohon kepada Allah, keluarga yang kita cintai, terutama orang tua, minta dilembutkan hatinya agar dia juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amin. Kita mohon kepada Allah agar dimudahkan lidahnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu ya, saudaraku ya. Amin. Oke, baik. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada guru semua, kita bermunajat kepada Allah sejenak. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, igfir lana, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa kami yang telah lalu maupun yang akan datang ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan dosa seluruh umat muslim dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas setiap karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Warhamna, warhamna, warhamna. Ya Allah, nikmat terbesar yang kami terima adalah nikmat, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman ya Allah. Malam ini kita semua saudara kami di sini menyaksikan ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, lembutkan pula ya Allah hati mereka, siapapun mereka yang sampai detik ini masih dikeraskan hatinya, masih disusahkan lidahnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Barangkali di antara kami ada saudara kami, ibu atau bapak kami, atau adik kakak kami yang masih belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Karena kami sangat rindu dan kami sangat mengharapkan berkumpul kembali di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, berikan petunjuk juga kepada semua saudara-saudari kami ya Allah, dan tetapkanlah hidayah yang ada pada diri kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan ya Allah, kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas dan rutinitas ya Allah, dan berikan kami pengampunan dari setiap kesalahan dan dosa ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu yang ada pada diri kami ya Allah, setelah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jangan sampai Engkau cabut hidayah itu ya Allah sampai ajal menjemput kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan. Rabbana afrigh alaina sabra wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah, sehatkan mereka semua ya Allah, kuatkanlah mereka dan berikanlah pertolongan kepada mereka ya Allah. Wangsurna alal qaumil kafirin, berikanlah pertolongan kepada kami semua ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar yang selalu menyerang agama-Mu ya Allah. Wangsurna alal qaumil hasidin, dan berikanlah pertolongan-Mu kepada kami semua ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah. Wangsurna alal qaumil munafikin, dan berikanlah pertolongan-Mu kepada kami dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua dari pasangan kami, anak cucu kami ya Allah, orang-orang yang soleh dan soleha ya Allah, cinta terhadap agama Engkau ya Allah, mau menjalankan syariat agama Engkau ya Allah, dan menjadi penerus dan pejuang saudara-saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, datangkan segala kebaikan kepada kami semua di dunia ini ya Allah, begitu juga nanti di akhirat ya Allah, dan masukkanlah kami bersama orang-orang beriman ya Allah masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah, dan setiap orang yang ada hajat pada saat ini, semoga Engkau mudahkan dan kabulkan ya Allah, bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wejangan dan tausiahnya kami persilakan kepada guru-guru kami yang lain. Ada Pak Desugi di sini dan guru dan Bang Adi dan Akang ya. Iya. Silakan ya teman-teman sekalian, kita mendengarkan tausiah singkat padat dari guru kita Pak Hisugi sambil kita follow semua akun yang ada di atas sini. Di follow teman-teman sekalian, termasuk akun Bang Suma 01 dan juga Bunda Rahma, Bunda Mila, Ahisugi, Dinda Alif, Ken Santang, Bang Handi, dan juga sahabat Nal. Di follow sambil mendengarkan tausiah singkat dan padat. Silakan Ahi. Baik, terima kasih guruku dan semuanya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku sekalian, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah ya. Malam ini kita bertambah lagi saudara ya, dari agama Buddha. Terketuk hatinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ini bukanlah hanya saja terucap di mulut, tapi harus sampai ke hati. Karena memang syaratnya seperti itu. Nabi bersabda, barang siapa ya hatinya mengakui, lisannya mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya dan aku Muhammad adalah nabinya, hatinya membenarkan lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Jadi ada ketulusan antara hati dan mulut harus sinkron. Tidak boleh hanya di mulut saja kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi perbuatan kita jauh dari Islam. Perbuatan kita jauh dari norma-norma apa yang dicontohkan oleh Nabi kita. Ketika kita sudah berani mengucapkan kalimat syahadat, maka kita wajib taat tunduk terhadap aturan yang ada di dalam Islam. La ikraha fiddin tidak berlaku di dalam Islam. Di dalam internal Islam, la ikraha fiddin tidak berlaku. La ikraha fiddin itu berlaku untuk orang di luar Islam. Kita tidak boleh memaksa orang lain masuk Islam, tidak boleh. Tapi ketika kita sudah masuk ke Islam, tidak ada toleransi. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Islam mewajibkan kita sholat. Kita nggak boleh, nanti ajalah kalau udah tua. Nanti ajalah kalau sempat. Ekonomi aja susah mikir sholat. Nggak boleh seperti itu. Kita harus betul-betul taat, tunduk terhadap aturan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Abang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu harus diikuti rukun-rukun berikutnya. Ada 5 rukun di dalam Islam. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji kalau mampu. Itu harus dijalankan. Ya. Mulai besok atau nanti kalau sudah bisa sholat, masih ada waktu isya, sholat. Tapi sebelum sholat, usahakan mandi besar terlebih dahulu. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut harus terkena air. Tidak ada satu titik pun kulit kita yang tidak terkena air. Usahakan terkena air semuanya. Disiram dari sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, lalu kita niat. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Langsung diguyur dari sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi bang, ketika kita masuk Islam, itu Anda akan diuji. Ujiannya itu berbagai macam. Tapi percayalah bahwa ujian Allah itu tidak akan melebihi dari kemampuan kita, tidak mungkin.
Tidak ada orang susah karena menjalankan agama. Tidak ada orang bunuh diri karena menjalankan agama, tidak ada. Karena Allah itu memang meletakkan kebahagiaan, kesuksesan manusia itu hanya pada agama saja. Ya, kebahagiaan di luar agama itu semu. Makanya kita tidak heran melihat orang mati di dalam mobil mewah, orang mati di rumah tingkat. Karena itu bukanlah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita mampu menjalankan agama dengan sepenuhnya. Hati kita ada Allah. Kalau hati kita ada dunia, kita serakah. Ya, kita sombong, kita iri, kita dengki, kita sirik, kita pelit dan sebagainya. Itu kalau dunia sampai masuk ke dalam hati. Makanya supaya tercapailah kedamaian yang sesungguhnya itu, agama harus ada di dalam diri kita. Kebesaran Allah harus ada di dalam hati kita. Kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita kalau setiap saat, ya, setiap saat kita mengingat Allah. Itu semua tercapai kalau pergaulan kita pun harus kita jaga. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang selalu menyiarkan agama, berkumpul dengan orang-orang yang peduli dengan agama. Insya Allah kita akan ikut soleh. Kata Nabi, hidup seorang itu tergantung pergaulannya. Ketika Anda bergaul dengan maling, lama-lama jadi maling. Anda bergaul dengan pemabuk, lama-lama jadi ikut pemabuk. Anda bergaul dengan orang yang jual ikan asin, Anda ikut bau ikan asin. Anda berjual dengan orang penjual parfum, Anda ikut wangi. Nah, maka dari itu pergaulan harus dijaga. Agama adalah yang paling utama di dalam hidup kita. Untuk sukses dunia akhirat, agama kuncinya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda izin komalnya dirubah dulu Gurunda biar nggak kelihatan gelap. Ini sama sebagian penonton kelihatan gelap karena mungkin ada sesuatu. Dirubah dulu Gurunda komalnya. Tapi di sini aman kok, bersih semua. Ya, tapi di yang lain gelap. Bisa sinyal. Tapi di saya bagus tuh. Iya bagus kok. Tiga apa ini bagus. Udah gini aja. Kan ini udah satu lagi Bang Zuma. Kebetulan saudara Oki ini kan dulu dia pernah punya istri, sampai dia punya anak satu, udah SMA kelas 2 ya Ki? Kelas 2. Jadi anak itu sampai sekarang masih muda. Jadi mungkin ada semacam wejangan mungkin yang Gurunda kasih atau ustaz-ustaz lain yang kasih ke dia mungkin agar dia bisa memahami gitu. Bagaimana dia sama anaknya. Iya, tadi kan silakan. sudah didoakan Dinda pada Ali. umumnya gitu loh ya. Udah Dinda Alif tadi sudah. Nanti di belakang layar ya Pak Nal ya. Yang penting kan sudah syahadat. Iya, boleh. Kita format kembali room ini untuk Banyumak Solo lagi. Ya, betul. Gitu ya. Nanti di belakang layar Terima kasih Bang Andi, terima kasih Oke. Ustaz Ali, Ustaz Suki, terima kasih semuanya Bang Kian Santal. Ya, Ada sama-sama. Bunda Rahma juga ini. Bang Nal. Nanti telepon-teleponan ya. Iya, iya Bunda. Oke. Baik. Salam OTG Banyumas silakan Solo lagi kita Assalamualaikum. mungkin semua turun satu persatu sesuai permintaan netizen di bawah. Iya, Oke. silakan. Nanti sambil masalah lain-lainnya di belakang layar aja Bang Andi. Siap, Pak siap. Janal. Oke. Siap Pak Janal. Oke, Oke, kalau makasih gitu. banyak ke Terima Bang kasih. Zuma, Pak Nal. Bang Andi, Ya. Ustaz Ali, Ustaz Suki, Bang Kian Santal, Bunda Rahma, sebelum terima turun. kasih banyak. Ya, sambil di follow yang lain, di follow silakan. Dibalas oleh Allah semuanya apa yang kita siarkan ini. Amin, amin. Makasih, Bang. Makasih. Baik, terima kasih. Sebelum turun, apa yang tadi ditanyakan betul tadi sudah disampaikan. Namun intinya kita pelajari kisah Nabi Nuh, kan gitu ya. Intinya kita tugasnya berjuang mengingatkan anak kita agar kembali ke jalan Allah, selebihnya serahkan kepada Allah. Gitu. Ya itu intinya, ya. Oke.
Saya izin kembali ke Kahyangan. Imam Bidadari ya, salah. Saya izin kembali di bawah monitor ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi Waalaikumsalam. mohon izin Bang Zuma, terima kasih banyak. Izin turun Ustaz Alif. Sama-sama abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saudara Edison, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma, saya tadi kepencet pas waktu naik tadi mau naik. Oh iya iya Bang iya. Zuma. Oke, makasih Bang, makasih. Ya, saya belum menekan multinya. Sehat selalu ya Bang. Makasih, makasih. Siap, amin. Abang juga. Ya, amin. Oke, teman-teman non-muslim silakan naik. Halo, Saudara Lubis. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Assalamualaikum Bang. Ini terpencet tadi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, makasih Bang ya. Dari Kenal. Medan Bang, Sumatera Utara Bang. Siap. Masya Allah. Oke abangku, thank you. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Saudara Leo dan juga Saudara Lalo, apa kabar? Saudara Kiko, Saudara Leo, Saudara Obeng. Kenapa aku dinaikkan ya bungul? Nah, undang. Halo, selamat malam. Halo. 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 Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Saudara Piye kabare? Saudara Labano, Saudara Rinjani. Selamat malam. Bisa buka kameranya, Bang? Silakan. Dari agama mana? Bang Rinjani, Saudara Larano. Halo. Saudara Erik, selamat malam. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada perintah. Silakan. Saya salah ya Bang Zuma, saya turunkan aja Bang. Oh iya, siap. Makasih Bang. Halo Saudara Erik. Bang Erik. Halo. Halo. Halo Bang. Halo. Capek kita ya.
Selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Bang. Malam. Ya maaf Bang Suma, ini Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Ini tadi kepencet Bang, maaf ya Bang. Iya, makasih. Alhamdulillah Bang selalu sehat Bang ya. Amin, makasih. Assalamualaikum Gurunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Ini momen yang paling buat saya gembira ini. Siap. Tahun ini saya mau naik satu room dengan Bang Zuma. Siap. Ya Bang. Terus Bang, ada yang bisa kami bantu? Udah turun ya? Halo, selamat malam Saudara Gumilang, Scorpio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menginformasikan. Apa itu Bang? Halo? Halo? Selamat malam. Tadi mau informasi apa Bang Gumilang? Halo? Halo, selamat malam. Kejam kali lah. Halo? Halo? Selamat malam Bang Juma. Halo, selamat malam. Malam. Kencang kali moderator. Biar perkenalkan diri dulu. Kayaknya Oten yang tadi. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang naik kebanting-banting keluar Gurunda? Ya, karena kebanyakan Islam. Kita mau diskusi dengan Kristen, Bang. Oh gitu. Iya. Yalah. Selamat saya ucapkan kepada teman kita yang mualaf tadi. Semoga bisa. Apa sih pentingnya ucapkan selamat ke mualaf? Aduh, kita malah tadi sudah doakan, Abang. Ada aja orang-orang ini. Halo, selamat malam, Saudara Alfa. Iya malam Bang. Salah pijit Bang. Jangan pijit yang lain Bang. Jangan sembarang pijitnya. Oke, makasih Abangku ya. Iya Bang, turunkan Bang. Ya, makasih ya Bang. Asal jangan sengaja mau naik hanya untuk mengucapkan kepada yang tadi. Apa pula? Macam kepala sekolah aja memberikan penghargaan kepada siswa yang telah naik kelas. Apa sih? Halo, selamat malam. Macam orang penting aja. Jangan lebay lah, jangan lebay. Jangan lebay. Jangan lebay. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Nah, gitu dong. Dari Katolik atau Protestan Abang ini? Protestan, Katolik. Protestan. Iya. Mohon kiranya nggak merokok Bang ya selama kita diskusi Bang. Soalnya TikToknya ini saya sudah 3 kali rungkat ini semalam ini, tapi alhamdulillah masih bertahan. Iya Bang, ini ada tema yang menarik. Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 itu menurut Abang itu siapa? Matius. Bunyinya bagaimana di situ? Matius 24 Bang. Jawab Yesus kepada murid-muridnya yang ada di Bukit Zaitun pada kala itu, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias,
mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, orang banyak yang datang kepada murid-murid Yesus di luar daripada murid Yesus memakai nama Yesus itu siapa menurut abang? Memakai nama Yesus ya. Ya. Itu kalau saya tidak salah, saya pernah baca itu antikristus kalau tidak salah di situ ya. Benar nggak? Termasuk itu bang, termasuk nanti orang-orang banyak ini yang datang kemudian memakai nama Yesus dan mengatakan kepada orang lain Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan mengaku pengikut, tapi ternyata mereka anti terhadap Yesus itu sendiri. Itu bang. Itu kalau saya tidak salah itu bang ya. Tidak tahu nanti persepsi Bang Zuma nanti. Itu kalau menurut saya itu tentang akhir zaman ya. Tentang akhir zaman di mana nanti di situ begitu banyaknya nabi-nabi palsu. Ya, nabi palsu yang datang menyamar, yang membawa nama-nama Yesus. Itu kalau menurut saya sih Bang Zuma, tidak tahu kalau menurut abang itu penilaiannya. Iya, kalau saya ya silakan bang, silakan. Tapi kalau saya lihat temanya abang ini, orang banyak yang disesatkan Kristus ya, itu maksudnya. Iya, karena itu pesannya, pesan Yesusnya kepada muridnya. Waspadalah kepada. Saya mau meluruskan sedikit itu aja bang. Kalau menyangkut itu di Matius itu isinya itu menyangkut akhir zaman. Jadi begitu banyaknya manusia-manusia kita sekarang yang tidak mengenal ya. Mengenal sih yang Kristus, nama Kristus, tapi perlakuannya sesat gitu. Terjadilah nabi palsu seperti yang Kristus itu. Baik bang, baik. Kalau saya beda, kalau saya mendudukkan keadaan di Matius 24 itu sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Jadi Yesus pada saat di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang kepadanya dan muridnya kemudian menerima nasihat dari Yesus, di mana Yesus mengatakan, muridnya mengatakan, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu ucapan Yesus kepada muridnya orang Yahudi. Artinya penyesat itu datang kepada muridnya di abad pertama. Penyesat itu datang kepada murid Yesus, memakai nama Yesus dan berkata bahwa Yesus itu adalah Kristus. Mereka orang-orang ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi orang yang datang memakai nama Yesus Kristus itu ya datang kepada murid Yesus. Karena murid Yesus yang diminta waspada. Waspadalah agar supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesat-penyesat ini datang di abad pertama, datang kepada murid Yesusnya. Nah, di luar daripada Yahudi yang datang membawa nama Yesus, sedikit-sedikit Yesus, itu siapa menurut abang yang banyak orang itu? Kalau menurut saya pribadi ya bang, menurut saya pribadi itu siapa yang datang tuh, jadi seperti yang saya katakan tadi, itu menyangkut tentang akhir zaman, di mana di situ nanti begitu banyak setiap agama ya, agama apa saja, mau dari Muslim ke Kristen Katolik, begitu banyak orang menyamar jadi nabi palsu. Ya, mungkin itu poinnya menurut saya. Tidak terlepas dari Kristen menyamar jadi nabi untuk mengajak Muslim misalnya. Dari Muslim pun sebaliknya mengajak orang-orang Kristen. Ya, di sini kita tidak tahu itunya ya. Itu tentang akhir zaman, bang. Berarti Anda nggak paham konteks. Ketika berbicara akhir zamannya, justru Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, tanda-tandanya akan
seperti ini, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku, bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada orang datang kepadamu memakai nama aku, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Nah, pertanyaannya, apakah ada orang di luar Yahudi yang datang di abad pertama mengaku-ngaku murid Yesus, tapi sebenarnya bukan murid Yesus? Jangan kau percaya, itu penyesat. Sebab kalau aku yang datang, aku diikuti oleh tanda-tanda, bintang tak bercahaya, bulan menjadi gelap, matahari menjadi gelap, bintang-bintang kemudian berjatuhan, bulan tak bercahaya, kemudian akan nampak aku di atas langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Nah, kalau itu belum terjadi, ada orang datang kepadamu memakai namaku, mengaku-ngaku, aku datang kepadanya, aku datang menampakkan diri kepadanya, jangan kau percaya, kata Yesus. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Kira-kira persepsi Abang Zuma, menurut Abang Zuma siapa? Ya, orang yang datang memakai nama Yesus itu kan bukan Hindu, bukan Buddha, bukan ateis, bukan Islam, tapi Kristen kan Bang? Gak ada lain. Memakai nama Yesus di luar Yahudi, ya Kristen. Itu kan nasihat Yesus kepada Yahudi. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan muridnya orang Yahudi di Bukit Zaitun, nah Yesus menasihati mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Tapi kan mana mungkin Kristen Bang? Kalau Kristen kan dia pengikut Kristus. Mana mungkin Kristen? Justru itu, kalian membawa nama Yesus karena kalian mengaku pengikut Yesus, padahal bukan, kalian bukan Yahudi. Nah, begini, kalau menurut saya Bang, kalau yang namanya pengikut itu kan tidak mungkin palsu. Lah, Yesus mengatakan ada Yesus palsu kok, ada pengikut palsu, ada Yesus palsu, ada nabi palsu, ada pengikut palsu. Justru begini, itu Abang. Begini, saya mau jelaskan Bang, begini. Jadi semua tentang orang Kristen maupun Katolik, memang ada yang menyamar jadi nabi palsu, yang tidak pernah tahu tentang Alkitab, jadi membawa nama Yesus. Jadi padahal perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, begitu. Ya Kristen lah itu. Tapi Kristen lah itu. Bukan begini. Semua orang Kristen itu jadi bahwa mereka itu disesatkan oleh Kristus. Oh salah itu Bang. Prinsipnya udah salah. Lalu siapa Bang? Siapa orang banyak itu yang membawa-bawa nama Yesus Kristus kemana-mana? Bisa saja dari agama lain Bang. Nggak ada. Nggak ada. Tidak. Bisa, kenapa tidak? Tidak ada. Tidak ada orang di luar Kristen yang memakai nama Yesus. Kami Islam memakai nama Nabi Muhammad. Orang Buddha, Siddhartha Gautama, Hindu, Krishna. Yang memakai nama Yesus Kristus siapa? Ya Kristen Bang. Padahal Kristen ini bukan Yahudi. Ya, di luar Yahudi Kristen ini. Gitu Abangku. Tapi kan nggak mungkin kan dia pengikut Kristus. Yesus tidak mungkin dia menyamar dari palsu. Jadi lah Yesus sendiri yang mengatakan kok Abangku. Iya sih. Tapi kita jangan salah persepsi bahwa semua pengikut Kristus ada nabi palsu, bukan. No. Kita tidak berbicara mengenai nabi palsu dulu. Nabi palsu itu belakangan. Begini, Bang. Kita berbicara mengenai orang-orang yang datang nyamar-nyamar sebagai pengikut padahal bukan. Kan gitu Abangku. Iya, tapi jujur saja Bang, jangankan apa. Protestan, saya Katolik. Saya Katolik Bang ya. Jadi saya juga Yesus bukan Katolik, pengikut Yesus bukan Katolik Bang. Orang-orang Yahudi bukan Katolik. Iya, bukan Katolik sih iya. Tapi kan yang nama Katolik itu kan pengikut Yesus iya. Ya, Yesus yang mana? Wong Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik Abangku. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti ada penyesat memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Nah, penyesat ini yang mana? Tentu mengajarkan ajaran yang berbeda dengan yang asli. Jadi begini Bang, saya ingin mau jelaskan ke Abang. Silakan. Tentang penyesat itu Bang, itu namanya, dia bilang begini, waspadalah hai kamu anakku. Begitu banyak roh antikristus yang ingin menyesatkan kalian. Jadi
kata antikristus itu memang kalau kita secara kasat mata kita manusia, memang yang datang tuh nanti siapa? Entah Nah, itu kok dari mulut kita. Abangku, Jadi, bukan artinya. ucapan itu bukan untuk Kristen. Ucapan Yesus itu untuk orang Yahudi. Islam, Kristen di luar dari kelompok yang menerima nasihat itu. Jadi di antara Yahudi dengan Kristen tidak ada hubungannya. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Waspadalah kepada antikristus. Kristus itu bang, manusia yang diurapi. Ketika ada kelompok mengatakan Kristus itu adalah Tuhan, berarti dia anti terhadap Kristus. Karena Kristus itu bukan Tuhan. Hanya di Kristen yang menganggap Kristus itu Tuhan. Kristus itu adalah Mesias dalam tradisi Yahudi. Mesias itu adalah manusia yang diurapi. Jadi kalau ada orang menuhankan Kristus atau menuhankan Mesias, berarti dia anti Kristus. Karena orang yang menjadi pengikut Kristus itu adalah orang yang menyembah kepada Elohim, satu-satunya Tuhan. Tidak boleh menyembah kepada Kristus karena Kristus bukan Tuhan. Itu abangku. Bukan Yesus gitu. Apanya bang? Kalau Kristus itu bukan Yesus begitu. Kristus palsu itu banyak abangku. Yang datang-datang menyesatkan orang banyak. Yesus katakan Itu saya jelaskan dengan abang tentang nabi-nabi palsu itu yang saya bilang. Bukan berarti semua orang Kristen itu nabi palsu, bukan. Lah, tapi kan kalau tapi saudara, dikatakan oleh Yesus, dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Apa buahnya nabi palsu itu? Buahnya alias muridnya, pengikutnya bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Kalau kamu menemukan buah-buah itu, maka batangnya akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau sudah ada di Kristen memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, berarti buahnya ya Kristen bang. Maka batangnya yang harus ditebang. Ya jadi gini bang, kalau saya sendiri si Katolik ya. Jadi tidak terlepas dari seperti apa yang bilang itu, mungkinkah itu benar. Tapi ini tergantung setiap manusia pribadi ya, kan menurut saya. Kalaupun mereka misal membawa nama Yesus, menyembuhkan orang, membawa nama Yesus tapi perilakunya di luar daripada ajaran, nanti sendiri yang tahu risikonya, kan gitu. Itu menurut saya sih bang. Iya memang kan gitu abangku. Cuman Yesusnya mengatakan kalau sudah nampak buah itu, maka bukan oknumnya, tetapi batangnya yang harus ditebang. Berarti semua kelompok yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, tapi dia berada di luar Yahudi, di luar domba, maka mereka semua akan mengalami itu. Yesus akan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena memang Yesus hanya untuk Yahudi. Makanya saya bilang untuk semua tidak. Itu salah persepsinya. Lah Yesus yang mengatakan begitu. Iya. Di luar daripada aku, maksudnya di luar daripada ajarannya dia. Kalau Yesus tidak pernah mengajar. Dengar dulu. Kalaupun dia menyamar menjadi Katolik ataupun dia menyamar jadi Kristen misalnya. Tapi kalau dia membawa nama-nama Yesus yang tidak sesuai dengan perilakunya, maka seperti apa yang abang ngomong tadi, maka akan ditebang dari pohonnya. Dalam arti dalam keluarganya itu ataupun dalam diri pribadinya sendiri itu akan menebang itu, dan sendiri dia akan rasakan apa akibatnya. Itu menurut saya. Matius 7 nomor 15 waspadalah. Matius 7 bang nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu ini Yahudi, Bani Israel yang hidup bersama Yesus saat itu. Nah, siapa yang datang? Begini bang, kalau seperti yang abang ngomong, memang sedikit saya pernah baca tentang itu ya. Tapi itu di situ mengatakan bahwa waspadalah kamu hai anakku, begitu banyak roh antikristus